Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah izinkan kembali untuk kita seluruhnya menghadiri majelis ilmu, majelis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai majelis zikir, karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah yang dibaca. Di dalamnya ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Di sini kita seluruhnya dalam kondisi bersih hatinya, dalam kondisi suci pakaiannya. Besar harapan kita seluruhnya, semoga aktivitas kita mendatangkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian dengan referensi utama kitab Minhajul Muslim. Penulis kitab Minhajul Muslim membawakan akhlak kepada Allah itu dalam porsi yang sangat tinggi. Akhlak kepada Allah itu merupakan salah satu tanda iman atau tidak seseorang kepada Allah. Akhlak kepada Allah di dalamnya banyak sekali aktivitas-aktivitas yang mengharuskan kita untuk terus-menerus memperbaiki diri. Tidak ada ceritanya penulis menyebutkan misalkan seperti ini. Kalau kalian sudah bertawakal, maka sudahlah, nggak usah melakukan aktivitas yang lain. Tidak ada kata seperti itu. Penulis menyebutkan setelah kamu bertawakal, berserah diri, berikhtiar, melakukan upaya semaksimal mungkin, melakukan strategi yang terbaik, meminta doa, dan seterusnya aktivitas yang sangat banyak. Penulis kemudian mengatakan, seperti itulah di antara tanda-tanda orang beriman. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, penggalan-penggalan dari kajian yang insya Allah kami akan membersamai ini tidak bisa putus di tengah jalan. Saya ambil contoh. Pada pekan yang lalu kita sampai di sini bahwa ada 7 habit, ada 7 kebiasaan positif: senyum, salam, sapa, sopan, santun, sabar, dan syukur. Kemudian kita closing, kita tutup kajian itu pada 2 pekan yang lalu. Kemudian sekarang kita belajar tawakal kepada Allah. Ternyata poin tertawakal yang pertama adalah hadis ajaban li amril mu'min. Sungguh indah kehidupan seorang mukmin itu, keren, asyik dilihatnya. Orang mukmin kok suntuk, orang mukmin kok wajahnya nggak ceria, orang mukmin kok gampang marah. Itu hati-hati. Biasanya imannya itu masih standar saja. Kenapa seperti itu? Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyatakan,
la taghdab walakal jannah. Wahai jamaah Masjid Darul Huda, la taghdab, jangan kamu marah, walakal jannah, aku jamin kalau kamu enggak marah, surga tempatmu. Kalau masih ada orang yang hobinya marah, senang berselisih, dia enggak pingin ukhuwah Islamiyah ini terbit, muncul, dipertanyakan itu. Mana dong imannya? Padahal innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang beriman itu seluruhnya bersaudara. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan, okelah, nggak apa-apa itu. Biasa. Tapi kata kuncinya, setiap kita seluruhnya itu adalah bersaudara. Maka ajaban li amril mu'min, itu menjadi kata kunci seseorang itu tawakal atau tidak kepada Allah. Mari kita lihat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal. Apa sih tawakal itu? Dalam kitab banyak disebutkan kesalahan beberapa orang ketika mendefinisikan tawakal itu dengan kata pasrah. Tawakal itu pasrah. Ternyata bukan. Nanti kita di slide kedua kita akan sampai bahwa tawakal itu kesungguhan hati dalam menyerahkan semua aktivitas hanya kepada Allah. Masya Allah. Belum tentu saya yang berbicara pun sudah bertawakal. Kalau bahasa anak sekarang, saya menyampaikan poin ini karena memang kitab rujukannya seperti itu. Kata mereka, ngeri-ngeri sedap. Coba, tawakal itu menuntut kita untuk sabar. Tawakal menuntut kita untuk syukur. Tawakal menuntut kita untuk tersenyum dalam berbagai macam musibah. Tawakal menuntut kita untuk ridho terhadap seluruh takdir Allah untuk kita. Maka tawakal disebutkan merupakan kesungguhan hati dalam menyerahkan semua aktivitas hanya kepada Allah. Maka tawakal disebut yang pertama sebagai akhlak yang tinggi karena ada ayat yang berbunyi qul inna salati, kemudian wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Sudah belum hati ini bersandar betul kepada Allah? Sudah belum hati ini kita serahkan sepenuhnya, ya Rabb, ini adalah hambamu, Arif ini hambamu, ubun-ubunku ada dalam genggamanmu ya Allah. Sudah belum seperti itu? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika menyandarkan sesuatu, jangan kepada benda, jangan kepada sebab, jangan kepada yang lain, tapi sandarkan sesuatu itu kepada Allah. Apapun itu, ketika kita makan, kita sandarkan kepada Allah. Bismillah. Ketika kita tidur, sandarkan kepada Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ketika kita mau sholat, niatnya lillahi ta'ala. Masya Allah. Dan seorang muslim bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, ya ibadallah. Ada orang yang mengatakan begini, tawakal itu urusan-urusan akhirat saja. Tawakal itu hanya dalam poin-poin penting kehidupan seseorang. Misalkan, dengan siapa nanti anakku akan berjodoh? Oh, tawakal. Kemudian sholat malam, ditambah lagi sholat istikharah. Ada yang mengatakan, kalau urusan sandal, urusan dapur, urusan sabun, nggak perlu tawakal. Hadirin, ini salah.
Insya Allah nanti kita akan sampai pada contoh-contoh. Karena tawakal kepada Allah itu dalam segala urusan. Sampai kita bertawakal terhadap ruas jari tangan kita yang ada ini. Maka wujud aktif dari tawakal kita terhadap ruas-ruas jari yang ada di tubuh, tulang yang tersusun dengan rapi itu, kita melaksanakan sholat. Namanya sholat apa? Duha. Masya Allah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran berat betul bagi kami untuk menyampaikan. Tapi karena memang susunan buku seperti itu kami sampaikan, sambil kami mengharap doa dari hadirin sekalian. Semoga yang berbicara dimampukan oleh Allah untuk bertawakal kepada Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal kemudian disebutkan bahwa bukti seorang telah berakhlak. Kalau kita menginginkan diri kita itu dianggap orang berakhlak, yuk kita tawakal. Apapun itu bentuknya. Kalau memang kita ingin disebut, oh Bapak berakhlak, oh Bapak sudah memiliki akhlak, Bapak sudah baik akhlaknya, maka ayo kita bertawakal. Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Tolak ayat yang ketiga. Siapa di antara kita yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua keperluannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya pribadi ketika berangkat dari rumah menuju masjid yang mulia ini, sudah mengucapkan dari sejak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika di tengah perjalanan kemudian melihat jam, wah sudah mendekati maghrib, motor agak kenceng, kemudian hati berdebar. Coba dengan siapa kita ingin bertawakal kalau tidak dengan Allah? Belum lagi ketika hadirin lebih jauh kami contohkan, hadirin menaiki misalkan pesawat, kemudian ada kejadian tertentu, pesawat itu turun dari ketinggian beberapa kaki, kemudian turun tiba-tiba. Kepada siapa kita bertawakal? Apakah kemudian kita mengatakan, oh tenang saja, itu pilot kawan lama saya, tenang, aman. Atau kemudian kita langsung ingat, oh seandainya ini adalah hariku terakhir, seandainya aku gak bisa sampai di bumi lagi, seandainya ini adalah momen terakhir aku untuk bertaubat kepada Allah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah akan mencukupkan bagi orang yang bertawakal itu seluruh kebutuhannya, apapun itu. Kebutuhan makanan akan dicukupi, kebutuhan pangan akan dicukupi, sandang dicukupi, keluarga dicukupi, karena memang seperti itu janji Allah untuk orang yang bertawakal. Tawakal bukan pasrah, karena Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Masya Allah. Bapak Ibu yang sudah Allah takdirkan melaksanakan haji atau umrah, di kota suci tersebut burung banyak atau tidak? Banyak. Bahkan mirip-mirip ya Pak ya. Warnanya itu mirip-mirip, abu-abu, ada garisnya 2. Yang jadi pertanyaan, ada tidak atau pernah tidak Bapak melihat ada burung yang kurus kemudian kelaparan? Atas izin Allah saya belum pernah melihat. Justru yang ada jamaah haji atau umrah dari Indonesia, mereka membeli 5 real pakan-pakan burung itu,
Kemudian dengan mudahnya mereka itu bersedekah. Dibuang aja makanan itu di jalanan dengan harapan burung-burung pada makan dari makanan itu. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu memberikan gambaran yang sekarang kalau kita lihat dengan mata kita itu gampang memahaminya. Rasulullah tidak menyampaikan di situ gajah misalkan, atau mungkin hewan di Arab onta misalkan, tidak. Tapi Rasulullah memberikan contoh terbaik. Karena memang yang keluar dari lisan Rasulullah SAW adalah wahyu yang update sepanjang zaman. Gak ada kadaluarsanya. Maka ketika kita memahami, kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Padahal di Mekah saat itu harusnya, atau di Madinah harusnya onta yang menjadi sampel, yang menjadi contoh harusnya unta. Tapi kenapa burung yang dijadikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masya Allah. Karena yang keluar dari lisan baginda Rasulullah itu bukan omongan biasa. Ini adalah wahyu dari Allah. Maka kita mudah memahami. Ia berangkat dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Coba para petani di Indonesia akan mudah mencerna poin ini. Kita pun Bapak dan Ibu yang kami hormati akan mudah mencerna. Oh, berarti tawakal itu juga berkaitan dengan rezeki. Kalau rezekiku seret, ada kemungkinan kita itu tawakalnya belum utuh. Masih menggunakan, mohon maaf, masih menggunakan penglaris. Atau masih ada image di pikiran kita. Kalau aku datang pagi-pagi ke toko enci-enci atau toko-toko yang seperti itu, aku bisa ngirit dengan cara aku ngomong ke dia. Koh, kan penglaris. Koh, kan penglaris nih, boleh dong dikurangi lagi harganya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam muamalah yang seperti itu gimana hukumnya? Boleh? Ada yang menjawab boleh, ada yang menjawab tidak. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan rezeki, ternyata pointernya juga tawakal. Yuk tawakal, Allah akan cukupkan rezekinya. Yuk kita serius tawakal, Allah akan cukupkan kita dengan rezeki yang ada. Enggak mungkin Allah telantarkan kalau kita itu tawakal. Nanti hadirin boleh membuka surat At-Tolak yang tadi kami baca. Coba dibaca pelan-pelan itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tawakal merupakan aspek penting untuk menekan angka bunuh diri. Ini saya tambahkan, bukan dari omongan penulis. Kenapa seperti ini hadirin rahimani wa rahimakumullah? Karena memang kalau kita itu tawakalnya itu benar, kalau ternyata harapan kita itu, ekspektasi kita itu ternyata enggak tercapai, maka kita sudah tahu, oh iya, ini takdir dari Allah. Keinginan kita untuk memiliki mobil yang baik, ternyata kok Allah tunda. Kemudian kita mengatakan dalam hati, iya ya Allah, sami'na, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan kemudian stres, kemudian menyepi dengan alasan kontemplasi, kemudian enggak enak makan, enggak enak minum, kemudian lama-lama diinfus, lama-lama meninggal. Kasus orang yang tidak tawakal kemudian meninggal itu banyak sekali. Bapak boleh mencari di Google. Data-datanya jelas.
Kenapa kasus bunuh diri? Apa alasannya? Oh, ternyata dalam dunia pekerjaan, ternyata saingannya sangat ketat. Kemudian yang satu melejit, yang satu jatuh. Yang jatuh ini karena memang tidak sabar, tidak ridho, tidak ikhlas, tawakalnya kurang. Solusinya paling mudah, bunuh diri. Ada itu Pak di Google, dijelaskan rangkaiannya. Kenapa sampai muncul bunuh diri? Kenapa bunuh diri menjadi solusi? Ternyata jawabannya karena dia tidak punya akhlak, karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Berikutnya, tawakal kepada Allah tidak hanya dalam urusan rezeki. Kita tidak boleh mengatakan kepada anak, kepada istri untuk bertawakal dalam urusan rezeki saja. Jangan Pak. Karena ternyata tawakal pun berlaku saat kita naik kendaraan. Saat kita keluar rumah. Saat kita tidur. Saat kita mencari ilmu seperti sekarang. Dan saat kita berusaha menjaga iman. Masya Allah. Butuh tawakal. Butuh menyandarkan diri kepada Allah secara utuh ketika kita mencari ilmu seperti ini. Pak, kalau Bapak nggak tawakal kepada Allah, nggak mungkin Bapak ada di sini. Nggak mungkin. Bapak pasti akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Bapak akan mengatakan, oh ngaji itu belum prioritasku. Nanti deh, masih ada waktu. Tapi ketika kita sudah tawakal utuh kepada Allah, ya Rabb, aku itu hambamu dan engkau perintahkan kepadaku untuk mencari ilmu, karena Rasulmu mengatakan thalabul ilm fariidhatun ala kulli muslim, karena mencari ilmu merupakan wajib ain bagi setiap muslim. Maka aku datang ya Allah ke majelis ilmu, maka aku cari guru, maka aku cari teman, maka aku cari jamaah yang lain. Kemudian kita sama-sama belajar seperti ini. Kalau saya tidak bertawakal, lebih baik saya di rumah untuk persiapan besok upacara setiap hari Senin. Tapi karena saya punya keinginan yang besar, ya Rob, engkau titipkan kepadaku ilmu sedikit saja. Aku bisa baca kitab ya Rob, meskipun terbata-bata, nggak sempurna. Aku bisa buka kamus ya Allah, dan aku cari satu persatu kalimat yang memang belum aku ketahui. Kemudian ya Rob, aku diberi waktu untuk menyampaikan ilmu yang sudah engkau beri di majlis yang mulia ini. Izinkan aku ya Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jalan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh yang terbaik dalam tawakal adalah kisah Nabiullah Ibrahim yang dilemparkan ke dalam tengah-tengah bara api. Kami tidak akan berkisah panjang tentang hal ini, karena hadirin seluruhnya sudah yakin banget, yakin betul bahwa kejadian itu adalah nyata, bukan fiktif. Nyata. Ibrahim benar-benar dilemparkan, dan api dalam kondisi menyala, api itu panas membara. Tapi kemudian Ibrahim mengatakan, hasbiyallah. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hasbiyallah. Kemudian Allah sebagai zat yang memiliki api itu kemudian mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan berikan keselamatan untuk Ibrahim. Dari situ, ya ibadallah, tawakal Nabi Ibrahim bisa dilihat, dan proses bagaimana sampai muncul api yang siap untuk membakar Ibrahim disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam firman Allah yang begitu banyak, dari proses ketika Ibrahim kemudian mendapatkan wahyu untuk mengatakan la ilaha illallah. Berseberangan dengan ayahanda menyembah selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan linguistik yang sangat baik. Akhirnya adu argumen dengan ayahnya. Kemudian sampai akhirnya ayahnya mengatakan, siapa nih yang menghancurkan patung-patung ini?
Masyarakat saat itu mengatakan katanya ada cowok yang disebut namanya sama teman-teman kita nih, Ibrahim namanya. Bapaknya kaget. Berikutnya hadirin, ketika hadirin keluar rumah, bismillah. Ini kurang jelas ya, saya memberi tulisan merah untuk kata-kata diberi petunjuk, hijau untuk dicukupkan, dan biru dijaga. Terlihat perbedaannya tidak, Bapak? Terlihat ya? Baik. Ini Anas bin Malik menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal, kalau bapak dan ibu keluar rumah, kemudian bapak ibu mengucapkan zikir, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, yuqalu hina idin hudita. Orang yang keluar rumah meskipun jaraknya dekat dari rumah, misalkan rumah bapak-bapak di komplek kanan kiri ini, kemudian bapak akan olahraga di lapangan sebelah belakang, bapak lari, jogging, nggak jauh, tapi dari rumah bapak mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka bapak akan mendapatkan petunjuk. Ini serius. Petunjuk apa? Apapun itu bentuknya, bapak akan diberi petunjuk, bapak akan diberi kecukupan, dan bapak akan dijaga oleh Allah. Saya ambil contoh, keberangkatan saya hari ini dari rumah, itu atas izin Allah saya diberi kemudahan. Karena rumah saya di kampung, harus keluar masuk komplek. Dan di komplek itu biasanya karena sedang bulan Agustus, mereka pada nutup ujung jalan dengan ujung yang lainnya, karena mereka mengadakan acara-acara tertentu. Alhamdulillah, saya diberi kemudahan oleh Allah. Seakan-akan saya diberi petunjuk oleh Allah. Yuk jalan lewat sana. Yuk jalan lewat sana. Yuk jalan lewat sana. Akhirnya Allah percepat saya sampai di tempat yang mulia ini. Saya tahu dari teman-teman, ketika mereka tadi ngobrol di grup, ternyata di sana ditutup. Wah, Pak RT nggak ngobrol nih, nggak ngasih tahu di grup WhatsApp nih, dan lain sebagainya. Saya diberi petunjuk oleh Allah, yakin betul, meskipun itu kecil. Sebagaimana bapak nanti akan merasakan efek positif dari bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Akan ada itu petunjuk, akan dicukupkan. Ketika olahraga misalkan, haus banget, tapi kok bapak hanya membawa 1 botol air minum, cukup. Hausnya hilang itu. Belum lagi akan dijaga oleh Allah di jalan raya yang begitu Masya Allah rame, kemudian lalu lalang kendaraan, bapak dijaga oleh Allah. Modalnya cukup 1, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ustadz, bagaimana kalau ke mall? Naam, ketika di mall pun kita ketika memilih sesuatu, mana ya, yang ini atau yang ini, ketika sudah mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah, Allah yang akan memilihkan. Yang ini aja. Hadirin, ini seriusan. Ini efek positif dari bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka mohon izin, saya berharap hadirin sekalian, setiap kali keluar rumah, ayo kita biasakan mengucapkan zikir pendek ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Slide berikutnya saya terlebih dahulu mohon maaf. Saya minta maaf hadirin seluruhnya, kalau ternyata di antara kita ada yang seperti yang ada di slide ini. Bismillah. Ayo kita berhati-hati terhadap tawakal yang ternyata itu salah. Saya ambil contoh, ada suami yang sedang bepergian atau berwisata, kemudian diingatkan oleh istrinya, Papa atau ya, kita kan di mobil nih ya nih, Mama cuman bawa uang cash sedikit loh. Kemudian suami tersebut
mengatakan kepada istrinya, tenang aja mah, kan banyak ATM. Hadirin, mohon izin, kalau seperti itu tawakalnya ke siapa? ATM. Kan banyak ATM. Gimana nanti kalau ATM? Apakah ada jaminan ATM selamanya dalam kondisi normal? Tidak, nggak ada itu jaminan. Yang jaminan selamanya normal itu Allah. Yang jaminan mencukupi itu Allah. Yang jaminan enggak akan rusak itu Allah. Tapi kalau mesin, teknologi itu akan rusak, ada masanya. Seorang bertawakal karena mobil yang akan dikendarainya itu baru diservis. Ada orang yang mengatakan, "Papa, hati-hati Pak kalau nyopir, jangan ngebut-ngebut, pelan aja. Santai aja lah. Ini kan mobilnya canggih dan baru aja kemarin diservis. Pasti aman lah." Coba, ada yang pernah seperti itu, Pak? Bapak ngebut di jalanan, kemudian yakin banget dengan kekuatan mobil, kekuatan mata, dan kekuatan tangan ketika mengendarai mobil. Jarak jauh banget. Mana hari, mana tengah malam. Kira-kira jam 2 dari Cawang arah ke Ciawi. Jalanan halus, sepi. Kira-kira kalau mobil bagus gini, aduh, kalau kecepatannya cuma 80, nggak level. Tambahin dah. Mulai 90 masih aman, 100 masih aman, 110 inget kan mobil ini udah ABS, tenang, lepas setir, aduh nyender. Hadirin, tawakal yang seperti itu salah. Bahkan bisa jadi itu menjadi syirik kecil. Ini tolong berhati-hati, menjadi syirik kecil. Berikutnya, ketika di rumah kita, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sudah Allah berikan fasilitas lengkap, ada CCTV-nya, ada remote di pintunya, bahkan pintu itu nggak ada kuncinya, pokoknya pakai remote dari jarak jauh. Kemudian kita merasakan aman, tenang aja, aman. Udah di remote, udah ada CCTV, ada security, tenang, aman. Apa betul aman? Mungkin aman dari pencurian. Tapi bagaimana kisah Qorun? Masih ingat hadirin? Qorun itu diapakan rumahnya? Dibalik sama Allah. Kalau ini rumahnya seperti ini, begini rumahnya, ini atapnya, oleh Allah dibalik, diangkat, kemudian ditumplekin. Begitu. Nggak aman. Maka kita semua harus ikhtiar. Naam, boleh pasang CCTV, boleh pakai remote, boleh pakai security, boleh ada alarm di setiap pintu. Tapi ketika akan tidur, tugas seorang ayah adalah ngecek pintu, ngecek jendela, ngecek kompor. Itu tugas seorang ayah. Memadamkan lampu-lampu, kecuali di tempat-tempat tertentu. Mungkin di halaman lampunya dibiarkan nyala, nggak apa-apa. Tapi kalau di kamar mandi, di kamar anak-anak, semua dipadamkan. Boleh diganti dengan lampu yang kecil-kecil saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, kalau ada yang mengatakan, bismillah, saya sudah mohon maaf nih, kalau memang nanti ternyata hadirin masih ada yang seperti di contoh ini, saya mohon maaf. Ayo kita belajar. Hati lebih tenang ketika anak-anak sudah mendapat asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Gimana hadirin? Ternyata itu tawakal yang belum utuh. Karena kita bergantung dengan kartu asuransi itu yang kita bayarkan setiap bulan, nanti bisa diklaim dan lain sebagainya. Merasa cukup dengan stok makanan dalam kulkas, seakan kebutuhan pangan sudah tercukupi. Belum. Kulkas penuh terus itu, jangan merasa dirinya cukup. Karena barang-barang dalam kulkas itu bisa saja rusak, bisa kadaluarsa. Berikutnya hadirin, ketika kita memiliki saldo ATM yang sangat banyak, kemudian kita mulai bekerja tidak profesional, waktu-waktu dalam bekerja tidak kita patuhi,
Standar operating prosedur dalam bekerja tidak kita indahkan lagi. Hati-hati. Jangan pernah mengatakan kemudian saldonya banyak, tenang aja mah. Kan udah punya cadangan uang mah. No, tanah sebelah sana ini sertifikatnya. Itu apartemen setiap bulan kita dapat uang dari mereka yang sewa. Kontrakan kita mah 18 pintu, tenang aja mah. Kita nggak usah kerja capek-capek, tinggal santai-santai aja. Toh duit udah bekerja untuk kita. Duit sudah bekerja untuk kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah memberikan kita usia yang panjang. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan contoh-contoh yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.